Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai catatan seorang koruptor. Koruptor tentu merupakan pelaku tindak pidana kejahatan di mana berhubungan dengan uang, ya. Dan sebagai seorang penjahat tentu mereka harus melindungi asetnya yaitu berupa uang tersebut, ya, di mana mereka harus jelas, ya, karena mereka punya jabatan, siapa yang memberikan pada mereka, ya, siapa yang mereka berikan, ya. Jadi mereka pun sudah berpikir adanya check and balances terhadap keuangan mereka. Dan pengalaman saya sebagai penyidik sering menemukan catatan koruptor ini. Kenapa koruptor memberikan catatan? Supaya mereka pertama jelas, ya, uang yang masuk dari siapa, ya. Karena kalau ada yang belum gitu ya, tentu mereka akan menagihnya, karena koruptor itu tidak pernah akan mau rugi gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah di posisi jabatan tersebut. Karena orang-orang itu kalau dia udah nggak menjabat tidak akan memberikan. Jadi ketika misalnya 5 juta 6 juta pun ditagih oleh mereka. Jadi bisa jelas siapa yang menerimanya. Kalau ada yang belum tagih, kalau ada yang kurang tagih lagi gitu kan. Kalau yang sudah ada, ya kalau bisa mereka coba tagih lagi, siapa tahu bisa lebih gitu. Nah, setelah terkumpul, ya, nah baru ke siapa, karena kan koruptor itu kan mereka nggak bekerja sendirian. Tentu mereka ada orang-orang yang biasanya diberikan itu karena untuk servis gitu ya, untuk entertain gitu ya, baik itu kepada atasannya atau orang yang berpengaruh ataupun kepada orang-orang yang bisa melindungi perilaku korupsinya, kemudian yang sejawatnya ataupun bawahannya. Intinya pengeluaran, tapi ya biasanya lebih banyak penerimaan, ya, apa eh, penerimaan, karena kan mereka korupnya untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Kalau orang lain ya itu hanya seadanya saja yang mereka berikan gitu kan, artinya tidak sebanyak yang mereka dapatkan. Mereka sudah ngitung gitu kan. Nah, catatan ini sering didapatkan ya ketika geledah gitu ya, baik itu berupa lembaran-lembaran, ya, selembar kertas atau beberapa kertas di klip gitu ya, ataupun juga buku, ya, ataupun juga agenda. Nah, itulah sebabnya mengapa koruptor itu memberikan catatan, ya, karena mereka juga ingin tahu, ya, siapa saja sih sudah diterima oleh mereka, seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Dan yang terpenting adalah bahwa mereka bisa memenuhi target mereka. Koruptor itu ada targetnya, misalnya selama mereka menjabat berapa miliar gitu ya yang bisa mereka dapatkan, yang bisa mereka raih. Karena bisa jadi ya mereka juga mendapatkan jabatan tersebut karena uang gitu kan, seperti itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman, terhadap catatan koruptor ini sering kita kan melihat, mendengar, membaca bahwa KPK sering memanggil A, B, C, D, E. Padahal kok di kasus pokok misalnya pemberian suap kepada pejabat negara, dia siapa gitu kan. Ya itu karena ada di catatan tersebut sebagai pengembangan kasus, seperti itu. Nah, sekali lagi, uang dari ini juga selain ke orang juga ada yang buat operasional yang menurut mereka katanya non budgeter. Tapi ya jumlahnya nggak banyak, hanya sebagai alasan saja untuk merasionalisasi korupsi yang mereka lakukan. Itulah sebabnya teman-teman juga harus berhati-hati gitu. Memangnya ketika ada orang memberikan uang kepada teman-teman atau memberikan oleh-oleh kepada teman-teman dan ataupun makanan, itu free gitu kan. Itu Pak no freelance lah bahasanya. Pasti ada ada hal yang ingin mereka lakukan. Nah, teman-teman sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara gitu kan, penegak hukum gitu ya, harus paham gitu ya. Mereka gajinya berapa sih gitu kan? Kok bisa misalnya teman-teman petugas daerah bisa beli oleh-oleh yang banyak gitu kan? Nah, itu teman-teman harus paham, ya. Teman-teman juga jangan tutup mata gitu, udahlah yang dikasih, nggak boleh gitu kan. Itu kan gratifikasi yang pertama. Yang kedua, sumbernya juga nggak jelas gitu. Dikasih misalnya, kalau kita dikalkulasi 4 juta 5 juta, ya nggak mungkin uang mereka, gaji pokok mereka aja berapa gitu kan. Lebih baik uang itu buat keluarga mereka, seperti itu. Jadi kemudian ya ketika nanti teman-teman menerima sebagainya, ketika nggak ada apa-apa ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada apa-apa, ada penggeledahan, nama teman-teman akhirnya
ada di situ dipanggil, kan mereka juga nggak sembarangan ngasih juga, pasti mereka nyatet gitu kan. Emang dikira nggak dicatat gitu kan. Itulah makanya hati-hati itu penting gitu. Jangan apa namanya calamitan gitu kan. Kan teman-teman juga misalnya kalau kita tugas ke daerah juga, kita kan tentu sudah dibekali oleh perjalanan dinas dan sebagainya. Dan kalau orang ingin memberikan sesuatu kan ada apa-apanya gitu kan, dan itu nanti akan mengganggu objektivitas, misalnya kita sebagai auditor, kita sebagai penegak hukum, kita sebagai pelayan masyarakat gitu kan. Nah, kita sebagai apa namanya pegawai negeri, pasti akan mempengaruhi subjektivitas. Bohong kalau enggak ya. Nah, kemudian juga terkait dengan bahwa nantinya ya uang-uang tersebut, apa catatan yang terkumpul tersebut ya akan menjadi memorabilia mereka ya, yang istilahnya ya akan mereka pegang gitu ya. Kalau ada apa-apa ya mereka akan keluarkan, ini loh Pak, bukan saya sendiri. Jadi mereka nggak mau sendirian juga masuk penjara seperti itu. Itulah teman-teman, saran saya kita tegak lurus saja ya. Negara sudah memberikan tugas, misalnya kalau teman-teman pejabat negara gitu kan, pegawai negeri misalnya, atau ASN, ataupun juga apa nama yang lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara gitu ya, sudahlah gitu kan, stop gitu kan. Karena kita harus memutus rantai nih, dan dari yang terkecil gitu ya, bahwa ketika kita tugas daerah ya kalau mau beli oleh-oleh ya pakai uang sendiri gitu kan, kalau ada perjalanan dinas gitu kan, seperti itu. Jadi itu teman-teman catatan koruptor, bahwa mereka akan mencatat ya apapun yang mereka keluarkan dari uang korupnya mereka, dan mereka juga nggak akan mau mengeluarkan uang gitu ya, dari uang pribadi yang istilahnya halal gitu ya, uang gaji mereka untuk halal yang ya tidak penting gitu ya. Ya uang gaji paham lah pasti buat keluarga, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan tutup mata juga gitu ya, bahwa kita hidup harus konsisten, integritas ya, karena kita hidup nggak hari ini ya, ke depan juga jangan sampai tadi saya katakan, kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, kalau ada apa-apa ya selesailah teman-teman gitu kan, ya dipanggil gitu kan, klarifikasi dan sebagainya, seperti itu. Karena sekali lagi ya walaupun hanya terlihat apa namanya mereka nggak kelihatan ya, mereka setelah mengeluarkan ya mencatat gitu kan, ya emang mereka mencatatnya depan teman-teman gitu kan, enggak gitu kan. Demikian teman-teman tentang catatan seorang koruptor, yang catatan ini tentu juga penting juga, dan penyidik ketika geledah kita berharap menemukan catatan ini sehingga kita bisa tahu uang itu bisa mengalir ke siapa saja gitu kan, sekaligus juga untuk aset recovery ya, sebagai upaya untuk memulihkan aset yang dikorupsi oleh para koruptor. Salam anti korupsi.